Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun kita berada, mudah-mudahan sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan tetap menjadi amal jariah, amal yang selalu kelimpahan rahmat, kelimpahan ampunan, tentunya kelimpahan berkah barokah, dan kelak mudah-mudahan semuanya berakhir dengan cara yang baik, dengan cara husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini yaitu adalah seorang gadis cantik yang hendak bertaubat. Apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan video yang sebelumnya, yaitu ada yang bertanya, ketika sudah berzina, satu kali zina, apakah masih ada harapan untuk diterima oleh Allah? Padahal satu kali berzina itu 40 tahun tidak diterima segala perbuatan yang positif kita. Satu kali zina, apalagi kalau sampai sering melakukan zina itu sahabatnya, seorang perempuan gadis cantik ya, berhijab itu pada zamannya Nabi Musa alaihissalam menemui Nabi Musa. Ya, Nabi Musa alaihissalam mau menghadap Nabi Musa itu, gadis itu takutnya, gemeter dan grogi menghadapi Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena ketika menghadap Nabi Musa itu membawa sebuah dosa besar yang memang sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara syariat dan secara pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan itu. Tapi karena setiap harinya itu dihantui kesalahan, dihantui rasa bersalah setiap saat, sedangkan umurnya sudah mulai berkurang, artinya semuanya itu akan mati. Dan perempuan itu sadar, akhirnya menghadap Nabi Musa. Ya, Nabi Musa alaihissalam, begitu. Oh ya, masuk, tanya Nabi Musa. Saya, Nabi Musa, ada mau yang saya sampaikan, tapi ketika saya menyampaikan ini, saya rasa takut yang besar sekali dan gemeter. Iya, apa umatku? Yang mau saya sampaikan Nabi Musa, apakah apakah saya masih diampuni oleh Allah atas segala dosa saya? Apa saya ini diampuni oleh Allah atas dosa besar yang saya lakukan ini? Itu perempuan itu melakukannya dengan gemeter sekali ya, dengan gemeter, rasa takut ya, terus rasa takut, gemeter, takutnya, tapi memberanikan diri perempuan itu, kalau ini balik kan sia-sia. Akhirnya memberanikan diri, yaitu tetap menyampaikan apa yang terjadi dalam jiwanya. Ya Nabi Musa, saya ini melakukan dosa besar, sampai 2 kali melakukan dosa besar. Iya, apa umatku? Saya melakukan dosa besar itu berzina ya Nabi, ya Nabiku, berzina. Ketika sudah berzina, saya ini hamil. Setelah saya hamil, anak saya ini saya cekik. Anak saya itu saya bunuh, saya cekik. Jadi saya selain melakukan berzina dan mencekik anak saya,
Jadi ketika itu Nabi Musa itu kaget. Dan juga Nabi Musa itu tidak masih berdiam diri. Nabi Musa kaget dan mau menyampaikan apa masih bingung, marah, masih kumpul jadi satu Nabi Musa. Dengan membaca lafaz zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan Nabi Musa. Terus akhirnya Nabi Musa itu mengatakan, kamu ini biadab, kamu ini dosa besar, kamu ini salah, kamu ini lalai, kamu ini sembarang. Apa yang disampaikan Nabi Musa itu komplit, lengkap, sambil marah-marah kepada anak gadis cantik yang berhijab itu. Akhirnya anak perempuan gadis cantik itu akhirnya menangis, terseduh-seduh. Dan terakhir Nabi Musa itu bilang, pulang, katanya Nabi Musa, pulang, engkau punya dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau punya salah yang begitu lalai sampai melakukan zina dan mencekik anaknya. Akhirnya anak ini gadis kecil itu, seorang gadis itu pulang karena sudah diusir oleh Nabi alaihissalam. Nah, ketika diusir itu dalam jalan itu sambil mengusap dada, dan akhirnya sampai dihantui rasa putus asa karena sudah merasa jauh di rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, Nabi Musa alaihissalam seketika itu langsung ditegur oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril datang, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala langsung turun untuk menemui Nabi Musa alaihissalam. Malaikat Jibril datang, ya Musa, ada salam dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, malaikat Jibril, apa salamnya? Engkau jangan sampai menghardik, memarahi, memojokkan, dan sampai mengusir orang gadis tadi yang menghadap itu hanya gara-gara berzina dan mencekik anak itu. Masih ada sebuah dosa besar yang dosanya melebihi itu. Itu malaikat Jibril menyampaikan itu kepada Nabi Musa. Nabi Musa seketika itu kaget. Akhirnya Nabi Musa itu sadar dan minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah siang dan malam karena sudah merasa menutupi pintu rahmat atau memvonis orang itu, padahal yang mengampuni sepenuhnya dosa itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi Musa tanya, ya malaikat Jibril, apa dosa besar yang melebihi dosanya anak gadis itu? Salam dari Allah, orang yang punya dosa besar lebih besar daripada dosanya anak gadis itu, yaitu adalah jika ada seorang hamba umat Islam yang beragama tauhid, percaya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam kategori tarikus sholah dalam disengaja, artinya meninggalkan sholat 5 waktu dengan cara yang sengaja, itu dosanya masih lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh perempuan gadis itu. Gadis itu sudah punya dosa yang sangat besar sekali, punya kelalaian yang sangat besar sekali, sampai Nabi Musa itu marah, sampai Nabi Musa itu menghardiknya, sampai Nabi Musa itu mengusirnya. Ternyata Allah masih memberikan salam, memberikan informasi, memberikan wahyu kepada
Nabi Musa melalui malaikat Jibril bahwa masih ada sebuah dosa yang sangat besar, yaitu bagi hamba-hamba Allah yang tarik sholat, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu tetap kita wajib jalankan, zuhur, maghrib, isya, subuh, sesibuk apapun, serepot apapun, sesakit apapun. Sholat itu tetap kita wajib dilakukan sampai kita tidak ingat, sampai kita lupa siapa saya dan siapa itu. Akhirnya itu yang tidak bisa atau tidak wajib melakukan sholat 5 waktu. Selain itu tetap kita wajib melakukan sholat 5 waktu sampai dengan siapapun dan dimanapun, kondisi apapun. Selama kita masih hidup, sakit pun masih wajib untuk melakukan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam kisah ini memberikan pelajaran kepada kita. Mudah-mudahan yang pertama, satu, jangan sampai meremehkan segala dosa yang kita lakukan, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, karena kita sama-sama tidak tahu dosa-dosa mana yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang saya sampaikan barusan, yang kedua, jangan pernah ke siapapun untuk bisa menvonis dini kepada seorang, walaupun orang itu banyak dosa di hadapan sepengetahuan kita. Tapi Allah bisa saja mengampuni lewat jalur-jalur yang lain atau lewat ampunan yang lain. Kita sama-sama tidak tahu. Yang nomor 3 adalah kita sebagai manusia biasa tetap harus introspeksi diri untuk melakukan yang terbaik, istiqomah dalam kebaikan, perbanyak sedekah, dan terakhir tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Karena sholat itu adalah merupakan tiang agama. Kalau tiangnya itu kuat, maka pun yang lain akan kuat. Artinya kalau sholatnya baik, maka semua amal ibadahnya akan baik. Tapi kalau sholatnya jelek, yang lain pun juga akan sebaliknya. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus bersujud, untuk terus melakukan ibadah sholat 5 waktu sampai kelak kita sudah lupa, dan bahkan sampai kita kelak kalau sampai sudah mati. Mudah-mudahan mati kita itu membawa iman, membawa Islam, membawa ihsan dalam bingkai membaca lafaz, mampu dan bisa membaca lafaz la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan manfaat. Mohon dukungannya. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang, dan akhirnya ketika channel ini berkembang, kami terus bisa berkreasi, berkarya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ke yang lain. Mohon dukungan like, komen, komentar, dan subscribe-nya, dan share. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dalam bila kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.